warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati mustami'in, mustami'at dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Mustami'in, mustami'at yang dirahmati oleh Allah, mari pada bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai ajang untuk mensucikan diri kita. Karena Ramadan ini adalah bulan yang suci, bulan yang dimuliakan, bulan di mana semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah dan semua dosa-dosa diampuni oleh Allah. Maka dari itu, marilah di bulan suci Ramadan ini kita sucikan diri kita, kita hijrahkan diri kita yang dulunya sebelum Ramadan kita bermalas-malasan untuk beribadah. Maka di bulan Ramadan ini kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Yang dulu sebelum Ramadan kita sering melakukan kemaksiatan, kita sering melakukan kejahatan, kita sering melakukan amal kejelekan apapun itu, maka di bulan Ramadan ini mari kita rubah semuanya menjadi amal perbuatan yang baik. Kenapa demikian? Kita sebagai umat muslim wajib memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Ada satu hadis Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, niscaya Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah, sangat-sangat spesial sekali bulan Ramadan ini. Maka kita jangan sampai jadi hamba-hamba Allah yang merugi. Karena di bulan Ramadan ini ada satu malam juga yang sangat-sangat spesial. Ibarat malam ini kita gambarkan sebuah liga bola. Ibarat liga bola kita ini di bulan Ramadan, mari kita rebutkan liga tersebut. Liga tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah pada malam tersebut, maka dia tercatat beribadah bagaikan 1000 bulan. Kita nggak mungkin beribadah 1000 bulan, tapi amat-amat mungkin kita untuk mendapatkan pahala sebagaimana malam Lailatul Qadar. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan amal pahala seperti malam Lailatul Qadar? Sangat mudah. Kita tingkatkan amal perbuatan kebaikan kita. Kita lakukan amal-amal yang ada di bulan Ramadan ini, mulai dari tahajud, duha. Di malam hari kita sholat tarawih berjamaah, tadarus, kita sholat malam berjamaah ataupun sholat sendiri, itu sama saja. Yang penting kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan ini agar kita mendapatkan piala dunianya, yakni Lailatul Qadar. Dan jangan sampai kita ini menjadi hamba Allah yang puasanya hanya mendapatkan haus. Kan min shaimin laisa lahu ilal ju' wal atos. Karena banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasa tersebut, akan tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Maka dari itu, kita sebagai umat Rasulullah, kita sebagai umat muslim, jangan sampai kita sia-siakan momentum bulan Ramadan hanya kita lewati dengan biasa-biasa saja. Jangan sampai. Nanti kita akan merugi di kemudian hari. Saya teringat satu cerita. Ada raja yang bernama Raja Iskandar Dzulqarnain. Raja ini menginstruksikan kepada prajuritnya
wahai prajuritku, nanti malam kita akan sampai pada suatu sungai, dan di situ nanti siapa saja yang merasa menginjak sesuatu, silakan engkau ambil sebanyak-banyaknya yang kau injak. Kata prajurit, siap raja, kami akan melaksanakan perintah dari raja. Dan ketika datang suatu malam, sampailah kepada tepi sungai. Dan ketika mulai masuk ke sungai, menyeberangi sungai, ada 3 golongan dari prajurit sang raja Iskandar Zulkarnain. Prajurit yang pertama merasa apa yang diinjak ini harus aku ambil semua sesuai instruksi dari raja. Semua yang diinjak diambil olehnya. Dan prajurit yang kedua, dia hanya menginjak, bukan hanya menginjak, dia hanya mengambil beberapa saja, tidak mengambil semua. Karena dia merasa, buat apa saya ini mengambil barang yang ada di sungai. Dan prajurit yang ketiga, dia malah tidak mengambil apa-apa karena merasa, buat apa di sungai ini mengambil sesuatu dari sungai. Ketika selesai melewati sebuah sungai, raja memanggil prajurit-prajurit tadi, wahai prajuritku, silakan kalian buka tas kalian, apa yang sudah kalian bawa. Singkat cerita, ternyata semua prajurit kaget. Prajurit yang mengambil barang injakannya tadi dengan banyak, dia sangat-sangat bahagia. Prajurit yang mengambil hanya beberapa saja, dia juga bahagia, akan tetapi juga sedikit kecewa karena dia menyesal, kenapa tidak aku ambil semuanya saja tadi. Dan prajurit yang terakhir, golongan terakhir, dia sangat-sangat menyesal. Kenapa? Karena dia merasa tidak mengambil apa-apa. Nah, dari cerita ini bisa kita simpulkan, kita melewati bulan Ramadan ini mengikuti golongan dari prajurit tadi, termasuk golongan yang pertama atau kedua atau ketiga. Kalau kita mengikuti prajurit golongan yang pertama, insya Allah kita akan pasti bahagia, karena kita merasakan apa yang kita tanam di bulan Ramadan ini, amal-amal yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini, kelak kita akan mengambil buahnya. Jikalau kita mengerjakannya dengan sedang-sedang seperti yang diibaratkan prajurit kelompok kedua tadi, maka kita juga akan bahagia, akan tetapi akan sedikit menyesal karena kurang dalam melakukan hal ibadah. Dan jangan sampai kita menjadi golongan yang ketiga, tidak mengambil sedikit keberkahan pun dari bulan Ramadan. Maka sangat-sangat sungguh kita sangat-sangat merugi karena kita tidak mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, mari di bulan Ramadan ini kita sucikan diri kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk memperbaiki diri kita, sehingga ketika besok Ramadan telah pergi, diri kita benar-benar menjadi Syawal, menjadi kembali suci, ibarat bayi yang baru dilahirkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.